Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pemirsa semua. Ya di sini sobat YouTube, saya sebagai RT ataupun warga masyarakat ingin tahu kegiatan dari KKN, khususnya dari UNS, dari keguruan, Fakultas Keguruan. Ya di pagi hari ini saya berjumpa langsung dari Mbak Arini. Alhamdulillah, Mbak Arini dari Fakultas apa? Fakultas Keguruan Dari pendidikan. Ya. Rumahnya mana Mbak Arini? Rumahnya asli Trobayan juga. Alhamdulillah, Surabaya juga ini. Mungkin Mbak Arini, mungkin yang dari pertanyaan saya, dalam rangka apa Mbak jangan ke Trobayan itu? Oke, jadi sebelumnya itu background saya kan di FKIP ya, pendidikan matematika. Nah, tahun lalu saat kuliahnya itu daring online, adik-adik siswa itu juga sekolahnya juga daring di rumah. Nah, saya menginisiasi sebuah bimbingan belajar didukung dari Universitas UNS, itu namanya High Class Education yang berlokasi di Trobayan seperti itu. Jadi cita-cita saya dengan High Class Education itu, saya ingin mengajak teman-teman saya yang dari Fakultas Keguruan itu agar bisa terampil dalam mengajar, karena menurut saya untuk menjadi guru yang berkompeten itu tidak cukup hanya mengandalkan teori yang ada di bangku perkuliahan, tapi harus praktek. Semakin banyak praktek, semakin banyak pengalaman, dan memang pada kenyataannya yang terjadi di lapangan itu berbeda gitu Pak dengan apa yang tertulis di buku. Karena saya sudah mulai aktif mengajar itu sejak kelas 1 SMA, dan di situ saya merasakan betul ternyata banyak ilmu yang dapat kita peroleh secara langsung ketika mengajar dibanding belajar di kelas. Nah, makanya lahirlah bimbel itu. Jadi memanfaatkan kebutuhan kedua belah pihak. Jadi adik-adik yang di rumah itu kan orang tuanya banyak yang kesulitan dalam belajar seperti itu. Juga teman-teman kuliah sudah kuliahnya online, nggak bisa ngajar secara langsung, membutuhkan pengalaman untuk mereka mengajar gitu. Jadi saya menghubungkan itu, makanya lahirlah jadi konsepnya itu sebagai laboratorium pembelajaran begitu. Jadi ada dua yang saling membutuhkan, baik dari tutor, tadi mahasiswa keguruan, dan juga adik-adik yang ada di desa Trobayan. Berarti untuk melatih soft skill juga ya? Iya, jadi keuntungan ya? berarti dibutuhkan oleh kedua belah pihak adanya bimbel itu. Nah, bimbelnya sudah berjalan dari bulan Oktober 2021, namun pada akhirnya bulan April 2022 itu karena perkuliahan mulai offline, akhirnya kami kesulitan untuk meminta tutor untuk datang ke bimbel seperti itu. Jadi sempat bimbel itu off selama 1 semester gitu Pak. Nah, hal itulah yang melatar belakangi kemarin saya diutus UNS, dari UNS itu mengirimkan beberapa mahasiswa untuk KKN ini untuk membantu manajemen bimbel High Class Education. Jadi setelah ini bimbelnya itu akan dimulai kembali seperti itu. Sebenarnya kalau dulu bimbel itu sudah sangat diminati oleh adik-adik karena memang High Class Education membuat bimbingan belajar itu sebagai laboratorium pembelajaran. Jadi kita tidak mengambil keuntungan dari situ. Jadi biaya per bulannya itu hanya 40.000, kalau dibagi ada 15 pertemuan, berarti satu kali pertemuan hanya sekitar 2.500 ya, 2.500 seperti itu. Jadi sebenarnya minat dari adik-adik itu sangat luar biasa. Waktu itu baru buka 1 bulan siswanya sudah 70 Bapak. Wah. Ya sudah 70, tapi memang harus off dulu karena kewalahan dalam manajemennya. Nanti untuk kedepannya mungkin dilanjut lagi ya? Ya, insya Allah setelah KKN ini akan dilanjut lagi. Jadinya karena kemarin itu kita banyak terkendala di manajemen, terus juga untuk misalnya customer service untuk melayani ibu-ibu yang mungkin konsultasi tentang anaknya seperti itu. Akhirnya tapi yang unik justru yang diterjunkan oleh UNS bukan mahasiswa keguruan Bapak, tapi yang diterjunkan itu ada mahasiswa sosiologi untuk hubungan dengan masyarakat seperti itu. Juga ada mahasiswa dari desain komunikasi visual untuk membantu mensosialisasikan ini ada konsep bimbel yang terjangkau tapi berkualitas dengan latar belakangnya tadi. Jadi mahasiswa yang datang untuk mengajar itu bukan semata-mata karena uang, tapi karena mereka juga membutuhkan pengalaman. Iya, ada pengalaman, terus juga meningkatkan kompetensi
mereka. Juga ada mahasiswa dari teknik yang nanti akan membantu dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi untuk mengajarkan perkalian, pembagian, itu juga dari sisi lingkungan ada mahasiswa dari agroteknologi. Jadi itulah namanya. Jadi KKN kita itu KKN UNS Membangun Desa Kemitraan. Nah, kemitraannya dengan High Class Education begitu. Jadi disupport penuh oleh UNS seperti itu. Oke Mbak Arini, mungkin yang selanjutnya yang saya tanya, program kerja dari jenengan untuk teman-teman di KKN ini. Jadi program kerja kami itu ada satu program kerja utama, yaitu menjalankan kembali belajar yang semula sempat terhenti seperti itu. Jadi kita membuka pendaftaran untuk tutor-tutor dari mahasiswa. Kemudian tutor-tutor itu akan kami bimbing terlebih dahulu. Kemudian kami uji mengajar, setelah dinilai layak baru diterjunkan untuk mengajar adik-adik. Jadi itu program utama kami, kembali mengadakan bimbingan belajar tersebut di Probayan. Kemudian untuk proker penunjang Bapak, kami ada 10 program kerja. Kemarin sudah terlaksana itu seminar untuk PKK di desa, di kelurahan Probayan, tentang bagaimana tim sukses untuk mendampingi anak dalam belajar. Jadi tips parenting seperti itu kepada ibu PKK. Alhamdulillah sudah terlaksana hari Jumat tanggal 17 kemarin. Kemudian ada juga program kerja kedua itu tadi workshop hidroponik. Jadi kita mengenalkan kepada adik-adik SD seperti itu tentang bagaimana teknologi yang sudah ada di proses pertumbuhan tanaman. Jadi penanaman sayur. Jadi agar mereka ketika makan sayur itu paham bagaimana sayur ini ditanam, bagaimana petani bersusah payah untuk menanam sayur itu. Jadi banyak pesan yang ingin kami sampaikan dalam adanya workshop itu. Selain cinta lingkungan juga terkait makan makanan sehat, pengetahuan, dan juga menumbuhkan minat untuk bercocok tanam seperti itu. Itu jadi anak-anak mulai dikenalkan dari dini ya? Iya Pak. Mulai dari menanam sampai dia mungkin nanti memanen. Iya betul. Karena kalau kita tanya ya Pak ya, anak-anak itu kalau misal ditanya cita-citanya apa, jadi pasti ada yang menjawab dari dokter, polisi, guru, tapi jarang yang bercita-cita sebagai petani. Nah karena mungkin sepemahaman mereka yang mereka melihat orang tuanya ya petani itu ya yang tiap hari ke sawah panas-panasan seperti itu, kotor, padahal sudah banyak teknologi yang bisa pertanian sekarang sudah semakin modern. Nah salah satunya dengan hidroponik itu tadi, dengan sistem WIG seperti itu yang akan kita kenalkan ke anak-anak dan agar menambah pengetahuan mereka. Itu untuk program kerja kedua. Selanjutnya nanti di minggu berikutnya kita akan mengadakan pembagian bibit tanaman bekerja sama dengan Badan BPSMP Surakarta. Jadi nanti mereka mengirimkan 100 bibit tanaman untuk selanjutnya kita bagikan. Pembagiannya itu dalam rangka lomba melukis pot seperti itu. Jadi karena ada salah satu anggota kami itu yang seorang seniman melukis seperti itu, nah nanti akan mengajarkan ke adik-adik melukis pot sekaligus dilombakan. Nah nanti potnya itu nanti akan dibagi sekaligus bibitnya. Jadi agar menumbuhkan kecintaan untuk merawat lingkungan, merawat pot. Untuk agenda selanjutnya. Kemudian program kerja keempat kita juga akan membuat nanti itu obon, jadi agar adik-adik itu juga mengenal lingkungannya sendiri begitu di Trobayan. Jadi nanti kita akan menjelajahi beberapa titik di Trobayan, di Trobayan sambil jalan-jalan betul ya berjalan. Jadi untuk agar adik-adik itu juga banyak beraktivitas di lapangan gitu. Nah, kalau sekarang kan mungkin banyak adik-adik itu malah lebih asik di dalam ruangan main HP seperti itu, malah jadi tujuannya agar adik-adik bergerak, jadi aktivitas fisik tapi juga sekaligus bermain dan belajar. Itu program kerja kami yang keempat. Kemudian program kerja yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah program kerja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat karena kami terfokus dalam penanganan yang mendukung bimbel itu agar berjalan kembali. Contohnya kita membuat SOP untuk bimbel agar nanti mudah untuk direplikasi daerah lain. Jadi rencananya nanti dari UNS akan mereplikasi program bimbingan belajar ini yang sukses di Trobayan
ke daerah-daerah lain yang juga sasaran UNS seperti itu. Daerah-daerah yang berpotensi untuk diadakan bimbingan belajar itu. Nah, agar mudah direplikasi, agar mudah diduplikasi, kita akan membuat SOP. Jadi kalau langkah-langkah membuat bimbel ini seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, seperti itu SOP. Juga kita akan buat identitas dari Hyclass ini sendiri akan lebih dikenal masyarakat, termasuk sasaran kami itu untuk bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, contohnya dinas pendidikan, seperti itu. Terus lalu program-program lain adalah pembuatan konten. Kalau sekarang kan memang semuanya serba digital ya Pak ya, jadi kita mensosialisasikan ke masyarakat, kita juga akan banyak memanfaatkan media sosial seperti itu. Jadi tim-tim yang dari marketing, desain, komunikasi visual nanti akan menangani hal itu. Jadi ketika bimbingan belajar ini sudah mendapatkan katakanlah hati ya sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat, masyarakat sudah tahu, sudah merespon, nanti akan lebih mudah untuk ketika Hyclass ini ada program seperti itu. Jadi misalnya ya betul, misalnya pembuatan adanya workshop itu nanti akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kurang lebih program kerja kami selama kurang lebih 45 hari ke depan seperti itu. Ya Mbak Arini, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ataupun dari saudara-saudara mungkin tahu dari jenengan yang sudah ikut di sini atau yang KKN itu anggotanya, dan mungkin dari dosen pembimbingnya juga itu kan dikenalkan, mungkin yang jenengan ketahui aja. Oh iya, jadi kami hadir di sini tuh ada 10 mahasiswa dari UNS. 10 mahasiswa? Iya, 10 mahasiswa. Ada yang dari tadi sosiologi, desain komunikasi, lalu juga ada dari teknik, dan ada juga dari agroteknologi, serta saya dari pendidikan matematika FKIP. Kemudian dari UNS juga menunjuk dosen pembimbing, beliau bernama Pak Esa Rusdiana, insya Allah akan hadir saat acara Outbound. Jadi nanti insya Allah pas Outbound Pak Esa akan hadir ke lokasi. Juga ada beberapa tim. Jadi memang Hyclass ini walaupun bimbingan belajar, tapi justru mahasiswa yang diterjunkan tidak dari FKIP karena kita sudah ada tutor. Itu termasuk dan termasuk dari warga sini juga, Mbak Nina yang putri juga menjadi tutor di Hyclass. Juga ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi justru tutor-tutor ini karena mereka juga akan mengajar seperti itu, makanya yang diterjunkan KKN itu justru bukan dari FKIP, karena kita tutornya itu justru menyasarkan mahasiswa FKIP agar mau mengajar di sini dan memperoleh pengalaman gitu. Jadi fokus tim KKN itu fokus di pengelolaannya saja, ya, kurang lebih begitu Pak. Dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya mungkin dari kesan dan pesannya jenengan selama di desa kami, di desa Trubaya itu seperti apa, apakah nyaman, apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan di sini? Okay. Jadi kemarin waktu, kalau saya kan memang asli sini ya Pak ya, tapi saya mendengar banyak cerita dari teman-teman saya yang mereka banyak berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Madura, ada yang dari Bogor, ada yang dari Karawang seperti itu, dan mereka sangat salut di Trobayan itu masyarakatnya ramah-ramah. Jadi kemarin itu saat kita pertama datang, kita survei keliling, berkenalan dengan lokasi itu, sudah banyak berkenalan dengan warga seperti itu, saling bersapa. Kemudian juga ketika kita membutuhkan bantuan, misalnya peralatan untuk melaksanakan program-program kami dengan sangat sukarela, masyarakat itu menawarkan begitu Pak. Misalnya kemarin butuh tangga, sedang bersih bercangkulan apa itu sangat untuk membantu kami. Dan juga di sini itu ini ya Pak ya, makanannya itu murah-murah dan enak-enak katanya. Iya, jadi mereka jadi betah di sini. Termasuk yang belum ada di Solo apa yang bisa di sini? Makanan apa ini? Iya, kalau ini mereka tuh senang itu Pak, sambal tumpang. Ya sambal tumpang itu kalau di Solo jarang-jarang ya Pak. Kalau Solo itu banyak kan pecel. Selanjutnya itu kan setelah ini kan Dinan ada harapan dari teman-teman, juga ada harapan khususnya untuk setelah program KKN itu, mungkin yang Dinan harapkan dari sebagai Dinan mahasiswa ataupun keluarga itu bagaimana? Iya Pak. Jadi harapannya
kami sangat optimis karena masyarakat sangat suportif ketika kami hadir di sini. Harapannya program-program yang sudah kami susun, termasuk nanti ketika bimbingan belajarnya sudah berjalan kembali, nah harapannya tidak berhenti sampai program PKN ini berakhir, tapi seterusnya dapat bertahan karena support dari universitas nanti juga akan dikirimkan mahasiswa secara berkala untuk mengembangkan bimbingan belajar. Termasuk nanti harapannya nanti juga inovasi ini tidak hanya berhenti di Surabaya, tapi nanti kemudian juga bisa menjadi daerah percontohan di mana kegiatan pembelajaran untuk adik-adik itu sangat didukung dan berjalan dengan maksimal. Termasuk di high class ini ya tempatnya. Iya Pak, betul sekali. Jadi ini nanti yang kemarin sudah ada beberapa daerah yang akan kita replikasi program ini seperti itu. Jadi termasuk daerah mana kalau boleh tahu? Iya, jadi ada di daerah di Magelang Pak. Jadi tadi ada yang dari Magelang juga mau survei karena di sana di daerah Muntilan, nah itu nanti juga akan direplikasi program ini. Karena nanti berapa hari, berapa bulan? Yang di OB-nya selesai dari KKN ini nanti akan mudah untuk UNS mereplikasinya di daerah-daerah lain. Jadi ini terbanyak jadi percontohannya. Terima kasih Mbak Arini mungkin untuk waktunya di siang hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.